Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai emas, pasti banyak sekali yang berpikir bahwa emas adalah sebagai salah satu instrumen pengaman tabungan. Mak Ajeng setuju nih. Nah, kesempatan kali ini Mak Ajeng mau sharing mengenai resiko kehilangan dan juga solusi dari emas logam mulia EOA Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, saya mau sharing mengenai resiko kehilangan emas dan solusinya. Tentunya ala Ama Ajeng. Dan apa-apa yang sudah saya sampaikan nanti ini adalah materi-materi dan juga berdasarkan riset serta pengalaman yang Emak alamin. Materi dari mana? Materi dari Akademi EOA Gold EOA. Emas ada beberapa jenis, yaitu emas yang bisa berupa emas perhiasan, yaitu kalung, cincin, gelang, kemudian apalagi bros emas mungkin, dan ada beberapa jenis ini ya aksesoris lainnya. Selain perhiasan, emas juga ada yang berupa bentuk logam mulia atau emas batangan, seperti emas logam mulia EOA Gold yang dikemas secara cantik dan bersertifikat. Berbicara dengan emas sebagai benda, maka akan ada potensi nih, Mama, potensi resiko kehilangan. Resiko kehilangan fisiknya dan juga resiko kehilangan nilainya. Resiko kehilangan nilai yang gimana sih maksudnya? Resiko kehilangan nilai akibat adanya suatu kondisi yang ekstrim, misalnya perang dan bencana alam yang besar gitu kan. Jadi orang tidak akan lagi peduli dengan nilai emas gitu. Nah, saat ini insya Allah saya akan sharing mengenai resiko kehilangan secara fisik. Resiko kehilangan fisik itu bisa karena 1. Kriminalitas, 2. Kelalaian, 3. Disita atau dilelang, 4. Rusak fisik, dan 5. Bencana alam. Berbicara soal kriminalitas ini bisa aja karena si pemilik emas sudah ditarget oleh orang-orang jahat karena terlihat memiliki emas yang banyak. Bisa dengan dijamret, dicuri, dan dirampok. Dari 3 hal tersebut nih, berdasarkan riset yang sudah emak pelajarin, ada beberapa pencegahan. Di antaranya, pakai jangan berlebihan. Gunakan seperlunya kalau memang mau dipakai atau dibawa ya maksudnya di sini. Simpan di tempat yang aman dan jangan dipamerkan. Ya namanya simpanan nggak mungkin dipamerkan kan. Jadi simpan di tempat yang aman, jangan dipamerkan dan bawa secukupnya apabila bepergian ke suatu tempat. Resiko kehilangan fisik yang kedua akibat kelalaian. Kelalaian yang seperti apa? Bisa karena terjatuh, tercecer, tercebur ke selokan misalnya, tercebur ke kolam renang misalnya, tercebur ke sungai, tercebur ke danau, atau tercebur kemana saja yang kita tidak sadari. Bisa juga tertelan nih. Kalau di rumah masih ada anak-anak kecil, kita taruh sembarangan nih, kita taruh nggak pada tempatnya itu emas berharga kita, anak-anak akan melihat itu emas adalah sesuatu yang menarik, yang glowing, yang bersinar. Maka dia yang belum mengerti akan serta-merta penasaran kan? Penasarannya anak-anak sih biasanya dengan menggigit-gigit ya. Kebayang dong kalau menggigit-gigit. Kemudian ada sesuatu yang nggak kita duga, tapi ini mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi yang jelas saya pernah melihat ada anak yang menelan benda-benda kecil. Nah,
emas itu sendiri kan benda-benda kecil kan ya, terlepas dia terlindungi dengan kemasannya. Jadi untuk menghindari tertelan, kemudian ada lagi terselip dan tersapu, alangkah baiknya jika emak nih menyimpan dalam wadah yang khusus. Bisa berupa dompet emas yang mungkin bisa dibawa dan rapih disimpannya, dikumpulkan jadi satu kan, dan jadi rapi, jadi cantik deh kan, nggak berantakan, nggak kececer, nggak keselip, nggak kesapu juga. Atau bisa juga emak simpen dengan memakai penyimpanan berangkas besi. Kalau di rumah, emak simpan selain di berangkas besi dan di wadah khusus tadi, emak bisa simpan juga di area kerja atau meja kerja khusus. Jadi area itu hanya area yang dimanfaatkan atau digunakan oleh emak. Keluarga lain tidak boleh kecuali sudah dapat izin oleh emak. Kelalaian yang ketiga, karena disita atau dilelang karena adanya hutang piutang, adanya pinjaman. Pinjaman kemana nih? Bisa jadi karena memakai jaminan, pinjamnya ke Pegadaian atau EOA klubnya, Pegadaiannya, koperasinya EOA Gold. Nah, solusinya gimana? Supaya pada saat kita meminjam uang atau menjaminkan emas kita tidak terlupa, tidak terkena resiko hilang, disita dan dilelang. Alangkah lebih baiknya jika emak membuat reminder jatuh tempo. Bisa melalui tulisan di note yang emak tempel di lemari es mungkin yang sering kali emak lihat, kemudian bisa juga di dinding di tempat di mana emak sering melewatinya, sehingga emak akan melihat ada note, ada keterangan jatuh tempo pinjam hutang misalnya kan. Emak insya Allah nggak akan terlupa. Atau yang lebih simpelnya dengan kondisi yang sekarang serba simpel, taruh aja alarm, bukan taruh di alarm ya, menyimpan keterangan jatuh tempo tersebut dengan bantuan alarm di handphone. Bisa kan ya? Ada juga dengan memberikan tanda di tanggalan kalender rumah masing-masing. Nah, dari 3 hal itu, insya Allah bisa membantu kita, bisa memberikan solusi supaya kita tidak mengalami kehilangan emas karena akibat hutang piutang. Yang keempat, kehilangan emas karena rusak fisiknya. Maksudnya gimana nih rusak fisiknya? Rusak fisik, kalau kita berbicara soal emas batangan, logam mulia, EOA Gold, fisiknya itu ada 2, yaitu fisik berupa kemasannya, wadah pembungkusnya, pelindungnya, bisa karena tergunting, terbakar, terkena panas api. Untuk melindunginya gimana? Ya jelas dong, supaya terlindungi dari 3 hal tersebut atau beberapa hal yang nggak kita duga sebelumnya, simpan di tempat yang aman, simpan di wadah yang tertutup, simpan di tempat yang terlindung dari api. Ya. Jika rusak fisik karena kemasan, bisa karena terpotong dan terbakar dan lain-lainnya tadi, maka karena adanya rusaknya kemasan tadi, emas yang ada di dalam kemasan, mau tidak mau dia kan akan terlepas dari wadahnya. Terlepas dari wadahnya ini, dengan adanya guntingan tadi atau terkena panas tadi, emas yang pada dasarnya adalah nilainya 99,9% ya, sangat lembek, karena dia adalah emas murni, dia akan mudah berubah bentuknya. Jadi hati-hati. Kembali lagi, simpan emas ini dalam wadah yang tertutup, terlindung dari api, dan juga mudah dilihat. Rusak fisik logam tidak akan mempengaruhi
tidak akan mempengaruhi nilai emasnya. Karena yang dinilai tetap emasnya itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Dan bagaimana jika emas EOA Gold Anda terbakar atau kemasannya emas terlepas dari kemasannya, tidak pada posisinya misalnya. Anda bisa menyampaikan kepada agent atau member tempat Anda membeli emas itu, Anda bisa meminta ditukar selama kejadian-kejadian tersebut tadi sudah mengikuti syarat yang berlaku di perusahaan EOA. Nah, kemudian rusak fisik juga bisa karena adanya reaksi dengan senyawa kimia yang lainnya. Kita tahu sendiri dong kalau emas itu adalah unsur kimia. Unsur kimia dengan unsur kimia yang memiliki simbol AU atau aurum dengan simbol kimianya nomor atom 79 itu kan sangat mudah juga untuk bereaksi apabila terkena dengan senyawa kimia lainnya. Senyawa kimia seperti apa? Senyawa kimia yang seperti klorin, fluorin, dan aqua regia yang bisa mempengaruhi warna dari emas, bisa mempengaruhi kilaunya emas. Biasanya senyawa-senyawa kimia yang tadi saya sebut nih ada di pemutih ya. Jadi emak, hati-hati apabila emak sedang membawa-bawa emas nih tanpa sengaja, tapi ada senyawa kimia klorin, fluorin, dan aqua regia. Jadi, kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal mengenai rusak fisik. Rusak fisik bisa kita amankan di tempat yang aman dan wadah tertutup juga tahan api. Ya, itu. Yang kelima nih, menurut riset emak adalah kehilangan dan kerusakan emas karena adanya bencana alam. Siapa sih yang bisa menduga bencana alam akan terjadi di mana dan kapan? Nggak akan ada yang bisa menduga kan? Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan pencegahan. Pencegahan yang kayak gimana? Misalnya kita taruh lagi emas-emas kita dalam wadah yang tertutup, kedap air, dan tahan air. Sehingga jika terjadi banjir, emas kita akan aman. Dan jika terjadi kebakaran pun, emas kita yang terlindung di tempat tertutup dan tahan api air tadi juga akan aman. Simpan juga di wadah yang mudah dibawa dan simpel. Sehingga apabila terjadi bencana alam yang lain, seperti gempa bumi, maka emak akan dengan mudah untuk langsung membawanya dan mengamankan bersama dengan orang-orang yang emak sayangi. Nah, demikian sedikit sharing tentang resiko kehilangan emas dari saya. Mohon maaf apabila masih ada beberapa yang belum jelas bagi para emak semuanya. Mohon koreksinya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan komen di link YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.